Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama-sama kita hormati ibu pengasuh, orang tua kita pengasuh pengajian kita Mustophoyah ini, yang saya hormati Bapak Mudir beserta keluarga, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, juga yang saya hormati orang-orang tua saya, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Mustophoyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menyampaikan pengajian kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf di mana nantinya ada penyampaian saya yang kurang berkenan menurut pendengaran kaum bapak, kaum ibu, jamaah sekalian, mohon saya dimaafkan. Pertama sekali, kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka meneruskan pengajian kita sebagaimana yang kita biasakan setiap hari Rabu. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oke, ini mungkin sudah diterangkan Tuan Guru kita Muharram, maknanya adalah awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada hari ini umat-umatku, orang tua sesudah tidak ragu, tidak bimbang bahwa di bulan Muharram itu ada hari yang sangat dimuliakan oleh Allah yang namanya Asyura. Udah dapatnya Asyura. Kapan? Besok. Hari ini Tasu'a. Bahasanya Tasu'a.
hari Jadi judul pembahasan di hari Nasadarion adalah tentang Asyura. Mumpung hari ini, apakah yang kita lakukan pada hari Asyura? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang 10 Muharram ini di dalam surah Al-Fajr, bahwa Allah mengatakan wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal witr wal laili idza yasar. Artinya demi waktu fajar, demi malam yang ke-10, demi yang gelap dan yang genap dan yang ganjil, demi malam yang berlalu. Makna daripada walayalin ashar dalam Al-Quran, malam ke-10. Malam ke-10 ini ada 3 pengertiannya. Dalam ayat Al-Quran, yang pertama pengertian malam ke-10 itu, yaitu malam 10 terakhir daripada Ramadan. 10 terakhir daripada Ramadan, yang disebutkan bahagiannya di dalam Ramadan 10 terakhir itu namanya itkum minan nar, pembebasan manusia dari api neraka. Karena Ramadan 10 pertama kemarin namanya adalah rahmat. 10 pertama rahmat, 10 pertengahan adalah namanya keampunan, 10 terakhir namanya itkum minan nar. Ada mengatakan bahwa makna ayat walayalin asyar, 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Pendapat yang kedua yaitu 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Ada makna demikian. Pendapat yang ketiga yaitu 10 pertama daripada bulan Muharram. 10 pertama daripada bulan Muharram, itulah makna daripada walayalin asyar, malam ke-10. Ulama berbeda pendapat tentang Asyura, tentang hari ke-10 daripada bulan Muharram. Pertama, berpendapat bahwa dinamakan Asyura, sedangkan ia hari Asyura karena hari ke-10 daripada bulan Muharram. Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa karena hari itu Allah Ta'ala memuliakan 10 nabi dengan 10 kehormatannya. Allah memuliakan 10 para nabi dan 10 kehormatannya. Maka dikatakan Asyura. Di antaranya yang 10 yang dimaksudkan di situ, yang pertama adalah Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pada hari Asyura. Yang kedua, Allah mengangkat derajat Nabi Allah Idris. Allah mengangkat derajat Nabi Idris. Yang mana Nabi Idris ini nabi pertama yang menemukan atau menjahit pakaian. Nabi Allah ini Idris. Yang ketiga, mendaratnya perahu Nabi Allah Nuh. Besar-besar tantangannya kan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh, siapa yang ingkar kepadanya? Dengan sabagasna.
istrinya, dan anak-anaknya. Tuh, masuk waktu itu. Yang keempat, Nabi Ibrahim lahir. Nabi Ibrahim lahir dan diangkat menjadi Khalilullah. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Nabi Ibrahim lahir dan diangkat Khalilullah. Yang kelima, Allah menerima taubat Nabi Allah Daud. Allah menerima taubat Nabi Allah Daud. Yang keenam, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Ketujuh, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari laut dan menenggelamkan Fir'aun. Yang kedelapan, Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan. Dan yang kesembilan, Allah menghilangkan cobaan dari Nabi Ayyub. Dan yang terakhir, yang ke-10, Allah mengembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ima sidokon Asyura. Kemudian itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang bukan kedua, pendapat yang ketiga, Allah memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 10 kemuliaan dibanding dengan umat sebelumnya. Kenapa? Pertama, di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan adalah bulan Rajab. Kemuliaan Rajab dengan bulan yang lainnya seperti kemuliaan Muhammad atas umatnya. Atas kemuliaan Muhammad atas umatnya dan umat yang lain. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada kita umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yaitu bulan Sa'ban. Adalah bulan Sa'ban kemuliaannya dengan bulan lain-lainnya seperti keutamaannya Allah dan atas makhluk-makhluknya. Yang ketiga, diberikan Allah kepada umat Muhammad itu yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan itu keutamaannya yaitu adalah Allah Ta'ala atas makhluknya, yaitu bulan suci Ramadan. Karena bulan yang paling mulia, Afdhalus Siyami fi syahri Ramadan, sebaik-baik puasa adalah bulan Ramadan. Kemudian adalah habis Ramadan, yaitu wa afdhalus siyam, yaitu Asyura. Setelah lebih mulia Ramadan, yang paling mulia puasa adalah puasa Asyura. Kalau salat, afdhalus salat ba'dal faridah, sebaik-baik salat sesudah salat fardu, salatul lail, yaitu salat tahajud. Adalah afdhalul ayyam minal ayyam, sebaik-baik hari daripada beberapa hari, itulah yaumil jumu'ah, yaitu hari Jumat. Afdhalul anbiya minal anbiya, sebaik-baik para nabi itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sedangkan Asyura adalah diberikan kepada umat Muhammad itu yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih mulia daripada 1000 bulan, atau lebih utama sekitar 83 tahun lebih.
ditanilehen umat Muhammad. Kemudian diberikan Allah kepada umat Muhammad itu Idul Fitri, balasan kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Keenam, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah, yaitu hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, Allah berikan kepada umat Muhammad itu adalah hari Arafah, tanggal 9 Arafah. Hari itu dibagi 3. Ada yang namanya dalam Al-Quran Yaumil Maw'udah, Yaumil Musyahidah, Yaumil Mashhudah. Hari yang pertama adalah Yaumil Maw'ud, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Wa Yaumil Musyahid, hari yang disaksikan, itulah hari Jumat. Bagi bapak-bapak, bagi ayah-ayah, Islam atau tidaknya, baik atau tidaknya, pada esok hari Jumat, sembahyang Jumat atau tidak. Kesaksian bagi bapak-bapak, baik atau tidaknya, itu di hari Jumat. Baru Yaumil Mashhud, itulah hari Arafah. Yang 3 itu. Yang ke-8, Idul Adha, hari raya berkorban sebagaimana yang sudah kita lewati. Yang ke-9, hari Jumat, hari yang mulia di antara hari yang lain. Hari Al-Jumat, kata Jumat amang inang tola dibaca dengan 3 bacaan. Yang pertama, kata Jumat itu boleh dibaca bidommil mimi. Al-Jum'ah, timbangannya humusah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, boleh. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, boleh. Idza nudiya lis-salati min boleh. Bidommil mimi, bifathil mimi, timbangannya kalau bifathil mimi lumazah. Kalau adalah Jum'ah, yang ada di situ Tina masyhur di tahun Arya ado sadarion ninna hari. Nah, bifathil mim, hari Jumat, sama-sama boleh. Hari Jumat, Jumu'ah. Itu hari Hari Jum'atun yang disebutkan di zaman jahiliyah gorarna al-arubah. Gorarna di zaman jahiliyah arubah. Setelah Islam, Nabi menggantinya adalah Jum'ah. Disebutkan juga hari Jumat ini tadi Yaumis Syahid, dan disebutkan juga adalah hari Jumat itu kafarah, penebus dosa. Karena Jumat kepada Jumat yang akan datang bisa menghapuskan dosa banyak. Dan di hari Jumat itu juga ada beberapa hal yang diutarakan di hari Jumat. Pertama, disebutkan Nabi, sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Sebaik-baik matahari terbit ada hari Jumat. Fihi, di dalamnya diantaranya diciptakan Nabi Allah Adam. Diciptakan Allah Nabi Adam. Yang kedua, dimasukkan Adam ke dalam surga. Yang ketiga, dikeluarkan Adam dari surga. Itu di hari Jumat. Yang keempat, diwafatkan Adam. Diwafatkan Adam pada hari Jumat. Dan yang kelima adalah tidak dikiamatkan dunia kecuali pada hari tanggal 3 10 Muharram. Oh, kebetulan hari Kamis depe. Hari kiamat itu sudah jelas. Tanggalnya tanggal 10
Harinya hari tahun berapa? Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam. Kita membuat antisipasinya ini. Allah yang maha tahu. Nabi kita lahir pada hari Senin. Hari Senin yang mandailing. Wafat hari Senin. Dimakamkan malam Rabu. Dimakamkan malam Rabu. Contoh, Nabi kita lahir hari Senin, diwafatkan hari Senin, dimakamkan malam Rabu. Adam diciptakan hari Jumat. Di sejarah, Adam Adam diciptakan hari Jumat, diwafatkan hari Jumat. Andikan kau lahirina Kamis. Cobot. Hati-hati. Jadi menemu pas sudah menemu baru-baru para dati. Sobar mamujolo anak boru nami ari do pedongan nadapot anggo katiko nangape nadapot. Anggo atian ngabrab idia naran adong gendeng di mata ni hari nangkan nami sorah kondon gadis damion diamu ning parna tadati. Temang ido nak boru kan begitu. Onda soiboto mora nami di bagason pen mandung mora manggolom-golom andi gandongan ami manogu-nogu soiboto mora nami da barisan namboruna diamian abuan-abuan di tompana bege-bege di sorana malumun indahan na di sondukna ini saja mah alai para pemari sampai hari kiamat itu sudah ada. Harinya hari Jumat. Tanggalnya 10 Muharram. Tapi tahun berapa? Allah yang maha tahu. Itulah kemuliaan pada hari Jumat. Pada hari Jumat diberikan kepada kita kemuliaan, yaitu pada hari Jumat yang disebutkan dengan Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian Kalau Sayyidul Anam itu siapa? Penghulu sekalian manusia, Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasdo, banyak hari antara hari tak semulia si hari Jumat. Banyak nabi antara nabi tidak semulia. Jangan suka makan ketimun, ketimun itu banyak getahnya. Jangan suka hidup melamun, melamun itu tak ada guna. Gak ada gunanya. Yang namanya marangan-angan dadong guna nenang. Jangan duduk termanggu-manggu, yang ditunggu tak mau tahu. Melarat anda di angan-angan, sengsara dikira-kira, dikejar tidak dapat, ditunggu mustahil tiba. Oh kantalan. Parudan timbang. Yang ke-10. Yang ke-10, hari Asyura itu berpuasa. Hari Asyura itu disunatkan, dianjurkan itu berpuasa, menghapuskan dosa setahun yang berarti Asyura penghapus dosa. Bagi siapa? Orang yang memuasakannya. Itu hari Asyura. Jadi incobot saran bagi kita semua dari akinda umaon sadarion mandung mulai hari Tasu'a afdalnya begitu, biar kita menyalahi daripada amalan orang-orang yang Yahudi. Jadi kata Nabi mulai 9, 10 atau 10, 11. Ya, yang pertama, keutamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa incokot 10
10 Muharram. Man shoma Asyura kutiba lahu ibadatus sittina sanah bisiyamiha wa qiyamiha. Orang-orang yang melaksanakan puasa Asyura dicatatlah baginya ibadah 60 tahun dengan puasa dan sholat malamnya. Udang ditabashir ya, sedia sebanyak 60 tahun. Wa man shoma Asyura uqti thawaba 10,000 malaik. Siapa orang-orang yang memuasakannya Asyura, diberi pahala baginya 10.000 malaikat. Man shoma Asyura, maksudnya siapa orang yang memuasakannya, thawaba alfa haji wal mu'tamir. Orang yang memuasakannya diberi pahala seperti orang ala sawaba alfi haj, pahala 1000 orang yang melaksanakan haji dan umrah. Walaupun senari indah bisa tu salun sapi na makna pahala naida. Keempat, man shoma Asyura, dan siapa yang berpuasa Asyura u'ti thawab, diberikanlah pahala 10,000 syahidan, diberikanlah kepadanya pahala 10.000 orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Yang kelima, kelima ada mah? Kelima. Man shoma Asyura, siapa orang yang puasa kutiba lahu ajarun 7 samawat, dicatat baginya pahala 7 lapis langit. 7 lapis langit. Selesai puasanya, selesai yang disuruh itu puasa. Kemudian wa man a'ta 'indal mu'min, dan siapa orang yang memberikan aftara indahul mu'min, siapa orang yang memberikan perbukaan kepada orang mukmin fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, faka'annahu aftara minhu jami'u ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia memberi perbukaan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapi nama na jo atong ilen perbukaannya lah. Na puasa sama na marsadokah kita. Wa man asba'a ja'ian fi yaumi Asyura faka'annama at'ama jami'a fuqara'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengenyangkan orang yang lapar pada hari Asyura, mangalehen alak nama, mangalen panganon di alak namale pada hari Asyura, maka seolah-olah dia memberi makan seluruh orang-orang fakir daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru wa man massaha yadahu ala ra'sil yatim fi yaumi Asyura rufi'at lahu bi kulli sa'ratin ala ra'sihi darajatan fil jannah. Siapa orang yang mengusapkan tangannya ke atas kepala anaknya pada hari Asyura, diangkatlah baginya setiap satu rambut di atas kepalanya 1 derajat di dalam syurga.
Onda indem na menghapus saja sugarion. Oh, tuh gini. Ayo, disentuh. Ya, dengan kasih sayang. Jadi iman tong bedanai. Ya pus ulu anak tanda kasih sayang. Di tahun ya pus ulu ni alak. Layas nih loh. Ya, itu bedanya. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain siapornya. Ya, tapi mengusap kepala anak. Di tahun bodong na balik-balik dah boh. Ibu do maru apa di daun maknai. Mamok-mok dan lagi. Deges. Yes, bisu, Romi mau mana? Winang najat, mida boleh sibuk naik. Langsung dia ulang maknai malu yang mengandung na sambilan. Ido kon gusti ada penajat. Doakanlah kepada kebaikan. Minimal kau akan Masya Allah, kan begitu. Masya Allah atau Subhanallah, kan begitu. Oh najat, mida boleh teman. Macam lebih. Kau pedurang kusoni do kon kursoni majolo jat-jat na mo mo na mga jon ni kumuhay. Boleh do kon manusia kalau memang dipuji ya. Kita santunilah anak yatim. Karena orang-orang yang tidak menyantuni, yang tidak peduli kepada yatim dan orang miskin, itulah termasuk orang pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapakah pendusta agama itu? Allah menjawabnya apa? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi. Orang-orang yang selalu adalah menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak peduli, tidak tanggap terhadap orang-orang miskin. Dari yang tadi Asyura menggugah kita kembali, mengingatkan kita peduli terhadap orang mangalehen pabutong nialak namale, kan begitu. Allah sama halnya kita memberikan pabutong atau ditanam, memberikan makan kepada seluruh orang fakir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya apa yatim dawal, apa yatim lagi, yatim piatu, memang dewasa tanpa ayah. Tokin na ko nang ona kon siya kuspelung ko be. Jadi ala kulli hal. Seterusnya qala Umar radhiyallahu anhu di hadisnya, ya Rasulullah, laqad faddalna Allah azza wa jalla fi yaumi Asyura. Sesungguhnya kami, ya Allah, kami, kata Umar, ya Rasulullah, apakah Allah memuliakan kami pada hari ini? Kata Umar terhadap Nabi, ya, karena hari ini diciptakannya khalaqallahu samawat, diciptakannya adalah pada ini adalah lapisan langit dan lapisan bumi. Pada hari Asyura diciptakannya aras, diciptakannya kursi, diciptakannya pegunungan dan juga beberapa bintang. Itu semuanya pada hari Asyura. Diciptakannya qalam, lauhil mahfuz, diciptakannya Jibril alaihissalatu wassalam dan para malaikat, diciptakannya Nabi Adam alaihissalatu, dan juga diciptakannya Hawa, dan juga diciptakannya surga pada hari Asyura, dan ditempatkannya Adam alaihissalatu wassalam dalam surga. Ulida Ibrahim, dilahirkan Nabi Allah Ibrahim pada hari Asyura, dan dia selamat daripada api neraka. Dapat api neraka, Bang? Dari api Raja Namrud. Raja Namrud. Dibaca-baca ya di sebelum ke.
Tutong ya naru kuni barda wassalam Ibrahim ayat nade. Jadi ita peinam adong na dianjurkan dita muloi naron bahasa kota depan na. Mulai naron habis tenggelam matahari naron habis kotumagorit dibaca mar 70 kali 70 kali ama hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. On saja membaca sadia Allah menghilangkan, menjauhkan dari kita bahaya dan musibah dan cobaan. Setahun yang akan datang dijauhkan Allah. Mudah-mudahan dengan berkah zikir ini dijauhkan Allah daripada kita ini penyakit Covid. Ini muna Covid do may tajarina. Anak kini bacaan na? Ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Tujuannya adalah Allah melindungi kita sepanjang tahun ini daripada musibah dan hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang buruk Allah melindungi kita. Kaum bapak, kaum ibu yang saya muliakan, pada hari Asyura juga Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Musa begitu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu banyaknya Musa dan tantangan dan rintangan. Setiap para nabi itu ada hujatan, ada gosipan terhadap para nabi dan para ambiya. Seperti Nabi Allah Ibrahim. Apa gosipan itu sia? Idokon kalak na jolo Nabi Allah Ibrahim bentobang na sudah potaganak idokon na mandul maro bayo na mandulinin na ima tu Nabi Allah Ibrahim pindah ngon Palestina ndalong na pedaganak mga rumah tangga medel Sarah abis ngon Palestina harana Nabi Ibrahim di situ tantangan dia orang tua niya karena Nabi Allah Ibrahim ayahnya adalah pembuat Tuhan dan penjual Tuhan. Tantangan Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim merumuskan itu, meluruskannya, yaitu adalah menyembah Allah. Diusir dan juga mengenai penyakit taun di sana, pindah ke Raja Namrud. Di situ juga menegakkan di situ, tidak sesuai dengan Raja Namrud. Akhirnya Ibrahim dibakar. Sebelum dibakar itulah diwiridkannya. Kan begitu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim pindah dari sana. Dari Utara Ramjud dari Sam atau sudah sekarang pindah ke Mesir. Maubanan masudena. Uba adalah uban telah bertabur. Ya kulit mulai kendor, mata kabur, gigi mulai Asong-song numaon mantong nama ngaji. Ayah-ayahon kan begitu. Ya. Indah dong be. Sudah dokon kalak dari dong. Dia nggak anak dan sebagainya. Tuduh begitu. Tapi adalah Allah berkata lain. Akhirnya menikahlah Ibrahim. Yang kedua yang ditanyakan oleh Sarah. Ditanyakan oleh Sarah bahwa kepada Siti Hajar apakah mau nampingi dia dan bersuamikan Ibrahim. Akhirnya yang dua ini menikah sampai mulak kala itu Palestina Allah kun payakun hamillah Hajar, yaitu Nabi Allah Ismail
hapuslah gosipan itu terhadap Nabi Allah Ibrahim. Karena kesabaran, ketabahan menghadapi umat Nabi Allah Ibrahim. Watang tanggung Nabi Musa nang kini. Apa gosipan tu Nabi Musa? Tu Nabi tahi gosip. Tukang sihir, kan itu Nabi Inta. Watang tanggung tukang sihir. Muhammad itu adalah tukang itu gosipan tu Nabi Inta. Tukang sihir digosip. Nabi Allah Musa minta maaf. Idokon Nabi Allah Musa itu berpenyakit hernia. Mengerti deh nang? Mengerti deh? Ayah mengerti deh? Konsep saja soalnya penyakit hernia, penyakit matobang tuh ayah. Malu. Kenapa? Saya tuduh kontusi. Karena waktu itu mereka di sana orang-orang Yahud sama itu mandinya kan di sungai. Orang Yahudi kan tidak suka makin basahan, nggak ada itu. ALS. Lagi pada buru di sungai. Ibrahim mandi, mengasingkan diri, tidak mau dia. Di celah-celah bebatuan begitu, disitulah dia. Nggak mau dia bergabung. Tapi di itu dan seorang yang bergabung berkali mari dituduhlah Nabi Ibrahim mengidap penyakit hernia. Tanggung. Akhirnya pada satu sejarah Musa meletakkan kainnya di batu. Selesai dia mandi, balik batu itu, lari batu itu. Yobanna pakaiannya, iko jaran Nabi Musa lari. Tualak nabatan. Akhirnya hilanglah gosipan itu kepada Nabi Allah Ibrahim. Batu yang lari begitu. Bukan di jongkonnya lah, batu itu mengobat. Begitulah gosipan itu. Bukan tanggung-tanggung kepada Nabi. Makanya itu disebutkan keutamaan itu Nabi Allah Musa adalah cacian, makian, rintangan yang dihadapi. Maka dikisahkan banyak cerita Musa di dalam suratul Baqarah. Penderitaan dan cobaan yang dihadapi Nabi Allah Musa. Sampai sekarang orang-orang Yahudi kesukaannya mandi telanjang. Nabi kita nanti dokon besipannya. Kemudian inang, karena waktu sangat singkat, yaitu terangkatnya Nabi Allah Idris alaihissalam dan disembuhkannya Nabi Allah Ayub, diangkatnya Isa dan dilahirkan Isa juga pada hari Asyura dan diampunkannya dosa Nabi Allah Daud dan diberikannya kerajaan kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan yang terakhir, tidak dikiamatkan dunia kecuali pada hari Jumat. Itu yang pertama. Selanjutnya, apa yang kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura, melaksanakan bersedekah pada hari Asyura, mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura. Pada itu juga apa yang disebutkan yang kita lakukan pada hari Asyura? Melapangkan keluarga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idza kana al-'amul yang kelihatan bukan itu. Wa man wassa'a 'ala 'iyalihi, dan siapa yang melapangkan atas keluarganya yauma Asyura pada hari Asyura, wassa'allahu 'alaihi fi sa'iris sana. Allah melapangkan atasnya pada sekalian tahun yang akan datang. Ayah-ayah, pabahat jolo balanjin cobot. Na so mangan manuk. Na balanjin biasa 10.000 lain 20.000. Khusus surprise keluarga. Pada hari Asyura, lapangkan niat kita menghormati dan mengagungkan apa yang terdapat pada hari Asyura. Semoga Allah melapangkan kehidupan kita, keluarga kita tahun ke depan.
Siapa tahu naron inang untuk coba habis ko sumbayang tahad, sumbayang bakdiah makrib, rapi bagas menjabut bakdiah makrib naron sudah mau dibagas. Selalu sering mangan. Waktu sumbayang marzikir-zikir rumah iles membaca mahasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca-baca ternyata rumah ayah himan polisi si perda. Yurit dunia magonjong putaran begitu belaskan. Ahai dokon ko. Ahai dokon ko. Dia boto dah ni orang pun dah ni. Adong udah piabang tambana. Melapangkan keluarga ya ayah-ayahnya. Siapa orang yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura? Allah lapangkan kehidupannya tahun mendatang. Jadi on ma inang kita menghormati. Malamnya kita berzikir, siangnya kita berpuasa. Pada hari Asyura lapangkanlah kehidupan ataupun sedikit belanja di dalam rumah. Mulai dong lapangkan busentong inang. Kopi mai lehenia nangkin misal na behenia gonjong talonan. Dama istri tidak ada yang paling baik kecuali istri yang taat kepada suami. Ahlinya naron qala sallallahu alaihi wasallam syarbatan yashrabaha ar-rajul min yada imra'atihi khairul laha min siyamis sana. Seorang istri yang memberikan minuman untuk suaminya, minumku minuman dengan baik, bahwa itu lebih baik bagimu daripada puasa 1 tahun. Kunjung dilehin ko. Ya betul lah, yakin na ison na wanita-wanita solehah saya. Amin ya Rabbal. Baru dah kunjung di peminum na ulang orang sehat dah. Sehat do. Ison do hadis Nabi son. Wa ta'am tad'ahu li zawja, dan diletakkan ko panganon niya ison dukko panganon niya, apalagi ben ko tu pinggan nai li zawjiha, bagi suaminya, khairul laha min hajjati wal umrah, lebih baik bagimu daripada haji dan umrah. Iya tuh. Karena pernah satu ketika masalah non Honda usin senyum bilang ginawan. Udah kon guru dalam semua mes hari Asyura lapangkan keluarga. Ya. Marukun kita. Nabi pernah menyuruh Umar untuk keliling kota Madinah. Pernah melihat keadaan masyarakat di kota Madinah. Habis selesai mulak Umar tolak tu bagas. Tangis Umar matungukmu. Begitu garangnya Umar, tolak tu bagas tangis Umar. Binega tutur tangisnya. Dia sebut tolak na tangis Umar. Dari suruhan disangka malapor tu Nabi ke tu bagas tangis. Aso tangis Umaron. Tolak tu bagas sampai persoalan ini tu Nabi keadaan. Robbana tolak tu sini. Sampai Nabi terjadi. Ya Rasul, saya tidak tahan melihatnya. Ada seorang nenek-nenek, sudah orang tu, na tobang-tobang ayah umakna dua alak mere tinggal di bagasi tinggal kondak-adak nai sudah. Kan sudah dua tobang. Kembali berbulan madu. Saya ditang kan Marjolo dua, rami, mars tinggal kon, tinggal mabayar tobang-tobang di bagas. Alaina dua mulak bagas kodang. Tingkap kedua main nomor buka, tingkap dapur dan tingkap kamar. Luar sudah tutup, kan semua ini mah. Saya melihat matobang, cenderung mau untuk. Kemudian ison na dua, marsulot Umar. Ida iya madana tobang-tobang onda. Mata kabur nang ruban-rubun na surong ipon na be, rap tobang be, tei marsi sulangan mangan. Oh itu. Marsi surangan mana? Ipa ini malak na iya dah morui. Iya testimoni. Terharu Umar, nangis Umar.
kali dokunya indah unyung dopi dapot konsumania Rasulullah niya. Sudah konsonet ben bahat na sonari na tobang-tobangan hurma tobang murma daw. Sa pardahanan pega sa pardahan dot suami niya. Podoman pega sa podoman. Songon dia mangit mendapatkan ahli surga. Betul dong? On mana ini? Ini Asyura momennya untuk yang jauh mendekat kembali. Narenggang adalah merapat kembali. Nah orang sayang kembali. Momen pada hari Asyura lapangkanlah itu. On mana? Mangidong mo dah, antong biya madongan ayah dengan adong benya. Doa madongan kirimkon. Doa. Kirimkanlah doa buatnya, kan begitu. Kemudian itu tadi melapangkan keluarga. Yang terakhir enang. Pada hari Asyura sunat memakai celak. Jawab. Ahli nabinta An Ibn Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittahala bil ismi di yaum Asyura lam yarmat abadan. Siapa orang yang bercelak serbuk asmid celak pada hari Asyura tidak terkena penyakit mata selamanya. Tidak terkena penyakit mata selamanya. Ini nih kemuliaan, keagungan pada hari Asyura. Maka yang kita lakukan pada hari Asyura ini, yang pertama lakukanlah sholat ya tahajud nanti, berpuasa kemudian bersilaturahmi. Itulah menyambungkannya tadi itu, menyambungkan silaturahmi masih makan kepada orang lakukanlah bersilaturahmi, lakukanlah sedekah besok. Kemudian mandi sunat pada hari Asyura, memakai celak itu yang tadi, bersiarah kepada ulama baik yang hidup atau yang sudah wafat. Marziarah tu guru, tu ulama baik yang hidup atau yang berserah. Itu sunnah. Kemudian yang ke-8, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sunat pada hari Asyura. Ke-9, menambah nafkah keluarga. Menambah nafkah keluarga. Yang ke-10, memotong kuku. Karena dong di hadis walaupun dhaif adalah kenapa dianjurkan kita memotong kuku. Orang yang memanjangkan kukunya kata Nabi adalah yusyab, adalah akan dia mendapatkan atau yuras, mewarisi adalah penyakit saritana gulo. Dari susunat potong kuku itu disuruh Nabi memotong kuku, menghindarkan kita dari penyakit paros, penyakit pungpung kan. Kemudian 11, mengusap kepala anak yatim. Yang mampu berzikir dianjurkan kepada kita membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Itulah yang dianjurkan pada hari Asyura. Indah dapat ni naborat membaca surah Ikhlasun 1000 minimal tadi 70 kali kau baca hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah yang kita utarakan atau yang kita zikirkan, ditambah ya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kukira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bagi ibu-ibu dan semuanya, saya tambahkan lagi sedikit lagi. Orang-orang yang koinang gini bidalah uma-uma nate tambah hadisna isinang kinna mangalehen panganon di suamina, panganon na indahanna adalah Allah berikan kepadanya pahala haji dan umrah. Ya, kemudian dan kamu berkhidmat kepada suami, doa kita membantu dan sebagainya, Allah berikan pahala kepadamu, pahala jihad. Pahala jihad. Dan kamu berkhidmat dan kamu berusaha untuk anak-anakmu. Pamasak panganon nidakanaki sudejo. Ulang kumar malas-malas, ulang kumar menggoyak-goyaki dan semuanya ikhlas, bahwa Allah jauhkan wajahmu daripada api neraka. Biar masuk di panas menyongjong manggor tajoon guleon, tapi Allah jauhkan wajah kita nantinya di hari kiamat daripada api neraka. Dan kau pandang suamimu dengan pandangan kasih sayang. Belum kau senyum-senyum dulu. Dengan pandangan kasih sayang, itu merupakan tasbih, pahala tasbih. Ini sininya iwajah tasbih. Dohot komarusaho, dohot marusa membantu sahoni suami, baik nak bidang apapun, pedagang kah, jualan kah, atau tukobun kah, tusabah kah, dohot membantu. Diberikanlah kepadamu pahala seperti orang yang melaksanakan haji di sini. Dan kau memelihara dirimu taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, taat kepada suamimu, dan mampu kamu menyembunyikan rahasia rumah tanggamu. Tidak tahu orang lain rahasia rumah tanggamu, bahwa Allah berikan kepadamu, yaitu pahala orang yang melaksanakan haji yang mabrur dan umrah yang makbul. Amin. Dasar nari ulang dosa sotik may sebar luas dunia rahasia keluarganya. Ini itu adalah keutamaan yang ada bagi ibu. Kenapa saya ungkap ibu tidak kepada ayah? Karena umbahat umat daripada ayah-ayahna. Kenapa kepada ibu? Karena bahatna sonari ada borun na paulak alak lainnya daripada alak. Supaya tahu kita gimana ya ala kulli hal, bahwa keadaan itu sama-sama boleh, tapi ingat adalah nikah itu sunnah Allah, nikah itu sunnah Nabi, dianjurkan kepada kita. Tolak itu adalah kalau dari laki-laki namanya tolak, dari pihak ibu namanya pasah. Namanya pasah. Semuanya berujung kepada perceraian. Janganlah yang demikian, bahwa yang namanya talak itu boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Di sini ada beberapa tadi yang memintakan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah ada saudara kita, pengajian kita yang berpulang ke rahmatullah, yaitu Ibu Nur Hayati Lubis dari Penyambungan, dan ada juga yang meminta supaya anaknya diloloskan dalam testing ujian. Kemudian ada juga saudara kita di sini Ahmad Rangkuti dari Jambi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah penyakitnya. Untuk itu dan keluarga kita semua yang hadir ini, dan kita semua adalah dipanjangkan Allah umurnya, diberikan Allah kesehatan kita semuanya, dan diluaskan Allah rezeki kita semuanya, dan juga keluarga kita semuanya. Yang sakit disembuhkan Allah, yang sudah tiada, yang jauh di mata dekat di hati, diampunkan Allah segala dosa-dosa mereka. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما.
taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.